Jadi, judul apa aja yang terpilih sebagai judul terbaik di masing-masing kategori? Ya, ini adalah video Kanaya Book Awards, di mana gue akan mengumumkan judul-judul buku terbaik untuk masing-masing kategori. Apa aja kategorinya, dan tentu saja, buku apa yang jadi pemenangnya? Ikutin terus videonya. Hey folks, welcome back to my YouTube channel. My name is Saya. Kanaya Book Awards adalah sebuah ajang seru-seruan yang gue bikin buat ngasih lihat buku-buku bagus dan berkesan yang udah gue baca sepanjang tahun itu. Meskipun ada beberapa buku yang gue nggak kasih rating 5 bintang, tapi sebenarnya isinya tuh bagus dan nggak kalah recommended untuk kategori-kategori tertentu. Jadi daripada cuma ngasih lihat buku-buku bagus yang gue kasih rating 5 dari 5 bintang, yang mana sebenarnya bisa dicek gitu ya di akun Goodreads. Jadi ya gue bikin aja gitu ajang seru-seruan kayak Book Awards gini. Penilaiannya tentu saja subjektif alias penilaian pribadi gue sendiri. Jadi jangan terlalu diambil serius ya. Kita mulai aja dengan kategori yang pertama. Kategori pertama adalah Best Non-Fiction Book. Nominasinya itu ada Maybe You Should Talk to Someone, ditulis oleh Lori Gottlieb, The Image Revisited, yang ditulis oleh Michael E. Gerber, Akhir Pejantanan Dunia, ditulis oleh Esther Lianawati, dan I Want to Die But I Want to Eat Tteokbokki, ditulis oleh Baek Si-hee. Pemenang untuk kategori Best Non-Fiction Book jatuh pada Maybe You Should Talk to Someone, ditulis oleh Lori Gottlieb. Lewat buku ini tuh gue belajar banyak tentang emosi dan perasaan manusia, yang mana semuanya tuh valid gitu, dan harus diproses supaya suatu waktu emosi itu nggak akan berbalik gitu menyerang kita saat kita nggak siap. Makanya judul terjemahan dari buku ini kan adalah Semua Orang Butuh Curhat gitu ya, dan itu adalah inti dari bukunya, bahwa semua orang tuh butuh untuk curhat, untuk ngeluarin emosi perasaannya untuk diproses, termasuk penulisnya yang adalah seorang psikolog. Untuk kategori buku non-fiksi, buku ini nggak akan bikin kening berkerut dengan istilah-istilah yang ngejelimet ya, malah sebaliknya baca ini kayak baca cerita fiksi, padahal sebenarnya kisah-kisah yang ada di dalamnya adalah kisah nyata pasiennya si penulis. Untuk kasusnya The Image Revisited, ini adalah buku yang bagus, buku bisnis pertama yang gue baca yang gak bikin kening berkerut, karena emang narasinya enak, terus penulisnya juga jago bercerita, akan tetapi di bagian akhir itu dia pembahasannya udah semakin teknis gitu, makanya gue jadi gak bisa ngikutin karena belum menerapkan dan pada akhirnya jadi gak paham. Sementara untuk kasusnya ini, Akhir Pejantanan Dunia, ini juga buku yang bagus banget untuk kamu yang baru mau belajar tentang feminisme, karena di sini diceritain tentang sejarah terciptanya budaya patriarki dan bagaimana feminisme bisa menciptakan dunia yang seimbang. Akan tetapi ada istilah-istilah bahasa Prancis yang sempet bikin pengalaman membaca gue tuh tersendat, tapi selebihnya narasinya enak, penulisnya tuh bener-bener belak-belakan, dan ini bagus banget sih. Sementara untuk kasusnya I Want to Die But I Want to Eat Tteokbokki, ini juga isinya bagus dan direkomendasikan untuk kamu yang baru mulai mau tahu tentang kesehatan mental gitu ya, karena penulisnya menyampaikan tentang kondisi mental bernama distimia dengan pendekatan yang mudah dipahami, yaitu lewat percakapan antara pasien, yaitu si penulis, dengan psikiaternya. Jadi kita yang orang awam juga bisa paham tanpa perlu baca istilah-istilah medis yang ngejelimet. Makanya gak heran buku ini jadi bestseller dan juga dicetak berkali-kali di Indonesia. Kategori berikutnya adalah Best Psychological Thriller. Nominasinya itu ada The Death of Mrs. Westaway, ditulis oleh Ruth Ware, Lock Every Door, ditulis oleh Riley Sager, Happiness Battle, ditulis oleh Jo Young-ha, dan Nine Lives, ditulis oleh Peter Swanson. Pemenang untuk kategori Best Psychological Thriller adalah The Death of Mrs. Westaway, ditulis oleh Ruth Ware. Sebenarnya gue galau sih antara mau milih ini atau Lock Every Door-nya Riley Sager. Dua-duanya ini gue kasih rating sama gitu, 5 dari 5 bintang. Tapi pada akhirnya setelah menimbang-nimbang, gue merasa lebih simpati sama tokoh yang ada dalam cerita ini. Udah gitu setting tempatnya tuh selalu digambarkan berangin, terus juga bersalju, dingin-dingin gitu. Terus gue suka sama tokoh pendamping di sini, yaitu Westaway Brothers. Gue suka pokoknya interaksi mereka bertiga tuh cowok-cowok. Terus juga ada sedikit unsur whodunit dalam penyelesaian ceritanya. Jadi ini yang gue pilih sebagai Best Psychological Thriller tahun ini.
Kategori berikutnya adalah Best Plot Twist. Nominasinya adalah Happiness Battle Jo Young-ha, Devotion of Suspect X Keigo Higashino, Home Before Dark ditulis oleh Riley Sager, dan The Chalkman ditulis oleh CJ Tudor. Udah tahu dong ya pemenangnya siapa ya? Pemenang Best Plot Twist jatuh kepada Devotion of Suspect X ditulis oleh Keigo Higashino. Meskipun 3 judul lainnya itu plot twistnya juga keren-keren ya, tapi di buku ini tuh didukung oleh alur dan juga investigasi sepanjang cerita, bikin ketika penyampaian atau plot twistnya itu diungkapkan, gue tuh melongo dan merasa dibodohi gitu. Sementara untuk di Happiness Battle ya, plot twistnya itu kamu nggak akan nyangka kalau si tokoh A adalah titik. Untuk di Home Before Dark, bahkan setelah pengungkapan plot twist, masih ada plot twist lagi pamungkas di bagian endingnya. Begitu pula halnya dengan di The Chalkman, ini setelah diungkapkan penyelesaian atau duduk perkaranya ya, masih ada plot twist lagi di bagian ending yang kamu juga nggak bakal nyangka gitu kalau ternyata dia adalah biang kerok di balik semua itu. Kategori berikutnya itu adalah Mystery Investigation, tapi karena gua nggak banyak baca novel detektif tahun ini ya, jadi harus ditiadakan dan gua ganti dengan kategori Best Thriller Action, karena tahun ini tuh gue lumayan banyak baca novel-novel thriller yang di dalamnya ada actionnya gitu, ada aksi kejar-kejaran atau berantem. Nominasinya itu adalah Surat Kematian yang ditulis oleh Cho Hao-wei, Muslihat Berlian ditulis oleh Zugaida, Alegori Valerie ditulis oleh Aya Wijaya, Maria Beetle ditulis oleh Kotaro Isaka, dan No Exit ditulis oleh Taylor Adams. Dan pemenang untuk kategori Best Thriller Action jatuh kepada Muslihat Berlian ditulis oleh Zugaida. Ini gue suka banget sih sama premis tentang pencurian berlian dalam buku ini. Alur ceritanya seru dari awal sampai akhir. Udah gitu plot twistnya tuh khas, plot twist yang biasa gue temui di film-film heist gitu, dan bisa disampaikan dalam bentuk tulisan. Menurut gue itu keren. Jadi nggak cuma kejar-kejarannya aja, buku ini didukung dengan alur serta cerita yang menarik. Kategori berikutnya itu harusnya adalah Best Magical Realism, tapi karena gue nggak banyak baca genre tersebut, jadi harus ditiadakan juga, dan gue ganti dengan Best Manga atau Best Comic, karena tahun ini gue baca lumayan banyak komik ya, 44 volume, dan ini penilaiannya berdasarkan per volume bukan per judul. Nah, nominasinya itu adalah yang pertama Our Not So Lonely Planet volume 3, kemudian ada Detektif Conan volume 100, Monster Perfect Edition yang volume 1, lalu ada Uzumaki yang adalah standalone. Pemenang kategori Best Manga atau Best Comic jatuh kepada Monster Perfect Edition yang volume 1. Selain karena faktor dia nih genre favorit gue ya, yaitu mystery thriller, tapi dari segi cerita juga memang seru gitu loh dari awal sampai akhir, dan di tengah-tengah tuh gue selalu dikasih kejutan-kejutan yang bikin terus penasaran untuk ngikutin ceritanya sampai akhir. Makanya sebenarnya gue pengen banget baca volume lanjutannya, tapi Kocek belum mengizinkan. Untuk yang manga Our Not So Lonely Travel Planet Guide yang volume 3, ini adalah favorit gue di antara ketiga volume yang udah terbit gitu ya, karena di sini si kedua tokoh utama kita itu jalan-jalan di negara-negara Eropa. Paling favorit pas mereka berkunjung ke Sagrada Familia sama ke Scotland kalau nggak salah. Udah gitu, gue suka karena kedua tokonya udah mulai saling terbuka satu sama lain. Plus pemandangannya, chef kiss. Untuk kasusnya Detektif Conan volume 100, ini seru karena apa ya, bisa dibilang kayak reuni gitu. Semua tokoh-tokoh penting tuh nongol di volume 100 ini. Plus actionnya juga seru banget buat dibaca. Dan untuk Uzumaki, tentu saja ini adalah masterpiece dari mangaka Junji Ito. Lewat buku ini, lewat ceritanya, gue bisa merasakan jijik, terus mual, terus kayak nggak habis pikir gitu sama ide cerita yang fakta banget yang disampaikan oleh mangakanya dalam Uzumaki ini. Kategori berikutnya itu harusnya adalah Most Read Author, alias penulis yang bukunya paling banyak dibaca tahun ini. Tapi nggak ada. Rata-rata penulis itu gue cuma baca 2 bukunya. Kayak misalnya Akio Shirikako, gue cuma baca 2 judul, yaitu Cinderella Edition sama Silence. Kemudian ada Keigo Higashino, juga gue cuma baca 2 judul, yaitu Black Showman dan Devotion of Suspect X. Kemudian Rootware juga 2 judul, tadi yang West Away sama The Woman in Cabin 10. Riley Sager juga gue cuma baca 2 judul, yaitu Lock of Freedom dan Home Before Dark. Jadi untuk Most Read Author gue nggak isi ya.
Kategori berikutnya adalah Most Beautiful Cover. Nominasinya itu ada Happiness Battle Jo Young Ha, Empowered Me, Mother Empowers, ditulis oleh Putih Puar. Kemudian ada Where the Wild Ladies Are, Matsuda Aoko. Ada Cinderella Addiction, ditulis oleh Akio Shirikako. Dan Semalam di Kereta Bima Sakti, ditulis oleh Miyazawa Kenji. Pemenang untuk kategori Most Beautiful Cover jatuh pada, ini dia, Semalam di Kereta Bima Sakti. Ini covernya, desainnya dibuat oleh Pola, dan menurut gue ini covernya bener-bener nunjukin isi bukunya yang penuh dengan hal-hal magis, karena lihat deh, ini keretanya tuh tampak transparan gitu, dan backgroundnya adalah langit malam yang dihiasi oleh bintang-bintang, dan juga ada penampakan rasi bintang. Cakep banget. Mwah. Berikutnya itu adalah Most Favorite Character. Dan gue punya 2 karakter favorit atau tokoh favorit tahun ini dari sekian banyak tokoh dan karakter yang gue temui di buku-buku yang udah dibaca. Yang pertama itu adalah ini dia, Ava Alessandra dalam novel Heartbreak Motel. Gue ngerasa relate banget sama dia. Gue paham banget pergulatan batin yang ada di dalam dirinya. Berasa kayak pengen ketemu langsung gitu sama Ava, peluk dia, dan akhirnya curhat bareng. Halah. Satu lagi adalah juga sama perempuan, tokoh perempuan, yaitu Yasuko dalam cerita The Devotion of Suspect X. Gue nggak tahu sih bakal bertindak apa kalau ada di posisinya Yasuko, makanya gue respect banget sama semua keputusan-keputusan yang dia ambil dalam cerita ini. Kategori berikutnya itu adalah Not My Cup of Tea, alias buku-buku yang sepertinya emang kurang cocok dan bukan selera gue, makanya terpaksa banget harus dikasih rating rendah. Dan buku-bukunya itu adalah Rumah Bunuh Dirinya Aino Nisa, Berries dan Bullets-nya Arsy Mentari, dan Batu Manikamnya Bernard Batubara. Berikutnya adalah kebalikannya, yaitu buku-buku yang gue kasih rating paling tinggi, yaitu 5 dari 5 bintang. Di sini gue mau ngasih lihat buku-buku apa aja sih yang udah gue kasih rating 5 dari 5 bintang, yang merupakan buku-buku yang ngasih kesan baik dan paling favorit di tahun 2022. Pertama ada The Death of Mrs. Westaway, ditulis oleh Ruth Ware. Maybe You Should Talk to Someone, ditulis oleh Lori Gottlieb. Lock Every Door, ditulis oleh Riley Sager. Devotion of Suspect X, ditulis oleh Keigo Higashino. Gadis Midi Market, ditulis oleh Sayaka Murata. Cursed Bunny, ditulis oleh Puara Chang. Home Before Dark, ditulis oleh Riley Sager. Monster Perfect Edition Volume 1, mangakanya Naoki Urasawa. Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, versi ilustrasi, ditulis oleh J.K. Rowling dan ilustrasinya dibuat oleh Jim Kay. Sekarang giliran kamu untuk jawab pertanyaan di masing-masing kategori. Tulis jawabannya di kolom komen bawah ya, biar kita saling menebar racun di video ini. Untuk video-video best book tahun sebelumnya, itu udah gue bikinin playlist, jadi kamu bisa nonton mulai dari tahun 2018 sampai yang kemarin 2021. Linknya gue taruh di kolom deskripsi bawah. Jangan lupa ya, like video ini kalau kamu suka, subscribe juga ke channel ini, dan kita ketemu di video best book tahun sebelumnya yang ini. See ya!